Nah, pertempuran besar-besaran nih dilanjutkan dalam chapter 1087 ini. Lihatlah dalam informasi yang dijelaskan oleh Redon, kita dibuat miris nih dengan gaya bertempur bajak laut Kurohige yang selalu main keroyokan. Memang seperti itulah pertempuran bajak laut. Alhasil di chapter ini Monkey D. Garp itu tumbang. Sang pahlawan angkatan laut ini tak kuasa menghadapi pertempuran dengan para kru monster yang lebih muda darinya itu. Ada beberapa poin-poin inti dalam spoiler ini hingga Monkey D. Garp itu tumbang teman-teman. Salah satunya juga menjelaskan bagaimana kisah masa lalu antara guru dan murid itu. Kuzan tentu masih menaruh respect dengan Garp, tetapi di sisi lain nih, kini sekarang dia bukan lagi admiral angkatan laut. Dialah komandan tempur Yonko Kurohige, Aokiji no Kuzan. Kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Nakama di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas spoiler One Piece chapter 1087, Monkey D. Garp tumbang dikeroyok Zilyu dan juga Aokiji. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, One Piece chapter 1087 ini berjudul Karung Kapal Perang. Dalam judul ini memang mengisyaratkan sesuatu yang akan berhubungan dengan Garp sendiri. Poin pertama, Battle Hachinasu berlanjut. Di sini dijelaskan bahwa seluruh chapter itu berlangsung di Hachinasu, pulau bajak laut tersebut, yang mana juga merupakan tempat konfrontasi antara Garp versus bajak laut Kurohige di sana. Nah, orang yang awalnya bertempur dengan kelompok kapal itu adalah mantan Admiral Kuzan. Dia begitu serius meladeni sang legenda angkatan laut. Pertempuran mereka itu saling jual beli serangan yang mengakibatkan banyak momen flashback. Poin kedua adalah kilas balik. Di sini kita menyaksikan nih terjadi flashback yang mengesankan antara pelatihan Garp dengan Kuzan sendiri ketika mereka itu masih muda. Garp benar-benar mengasuhnya nih, dan dalam informasinya ini kita melihat bahwa mereka itu sempat menggunakan kapal perang seolah-olah mereka adalah karung pasir. Tak belum tentu apa maksudnya di sini, tetapi informasi itu memang serasa menjelaskan bagaimana dua orang yang bertempur sekarang ini, guru dan juga murid, dulunya pernah seringan dan seemosional itu hubungannya. Namun kini mereka tuh melakukan baku hantam hingga kembali mereka dari flashback tersebut. Pertempuran akhirnya berlanjut. Poin ketiga, Garp ditikam. Nah, di tengah-tengah pertempuran itu dan juga sambil menyelamatkan dan membela Koby itu, tiba-tiba seseorang bergerak sangat cepat dan menusuk Monkey D. Garp. Ya, orang itu adalah mantan sipir angkatan laut Amino Zilyu. Kita tahu bahwa kemampuan Zilyu itu sang pedang hujan memang fenomenal karena orang ini setara dengan Magellan. Nah, saat ia mendapati kekuatan dari buah iblis Absalom, Zilyu itu benar-benar menggunakan kemampuan itu sangatlah efektif. Ia leluasa bergerak bak pemburu berdarah dingin nih, tak diketahui kedatangannya dan tiba-tiba melakukan serangan. Dan itulah yang terjadi kepada Monkey D. Garp sendiri yang terhunus pedang dari Zilyu. Poin keempat, Battle Sengit Kuzan. Nah, ternyata memang benar kemarin itu jika pukulan luar biasa Blue Hole milik Garp sendiri itu belum membuat Kuzan itu tumbang. Bahkan dalam pertempuran ini Garp sendiri itu malah makin terpojok nih karena dirinya itu dikeroyok. Garp dan Kuzan saling adu pukulan menuju satu sama lain di wajah mereka menggunakan haki dan menciptakan ledakan besar. Di mana pertempuran mereka itu juga disaksikan dengan yang lainnya, dan di sini tuh memang Aokiji itu malah merasa sedikit di atas angin teman-teman, karena sadar bahwa faktor usia juga tidak bisa bohong kan. Pertempuran itu berlanjut lagi hingga mencapai titik maksimal untuk Garp sendiri. Poin kelima, Garp akhirnya tumbang. Nah, akhirnya di chapter inilah pertempuran awal itu berakhir dengan Monkey D. Garp tumbang dan jatuh ke tanah. Garp sendiri pada akhirnya tergeletak di sana nih, sementara Aokiji masih mampu untuk mengendalikan tubuhnya. Hal ini memang wajar teman-teman, karena yang menghadapi Garp itu bukanlah Aokiji seorang diri, tetapi bajak laut lain yang menjadi anggota dari kelompok Kurohige Pirates. Disitulah saat Garp itu mengatakan kepada Koby seperti ini, "Jangan panik Koby, keadilan pasti akan menang." Nah, setelah itu informasi One Piece chapter 1087 itu berakhir, dimana Monkey D. Garp di pertempuran pertama ini dia tumbang dan jatuh ke tanah. Tapi pertanyaannya, apakah Garp sendiri itu benar-benar sudah tamat dan kalah di sini? Belum tentu sih, karena bisa aja nih plot twist itu masih terjadi kejadiannya nanti, karena sesuatu yang menimpa Koby itu akan Garp benar-benar mengeluarkan sisa-sisa kekuatannya dan bertaruh hingga batas terakhir. Atau malah nih setelah satu rekan Garp itu malah menyusul seperti Zoro dan juga Sengoku. Ketambahan mereka berdua kemarin saja bahkan terkejut bagaimana bisa Garp nekat seorang diri mengunjungi markas Yonko Kurohige yang notabene ya sarang para monster sekarang ini di usianya sudah menua.
Berarti sekarang ini memang benar bahwa informasi yang berkembang semua keluarga Monkey D itu benar-benar menghadapi masalah sendiri-sendiri, dimulai dari Garp, Dragon hingga Luffy. Nah, dimana untuk Luffy sendiri, pertempuran antara kubu Mugiwara itu memang sudah di tahap puncak. Mereka sedang berupaya membawa Dr. Vegapunk itu kabur ke Pulau Elbaf. Tetapi dalam perjalanannya tak semudah itu kan, karena setelah mengalahkan si Purple sendiri, Mugiwara itu mendapati masalah karena salah satu Vegapunk yakni York berkhianat dan mengendalikan Seraphim. Tak berhenti sampai di situ saja, Admiral Borsalino Kizaru dan juga salah satu Gorosei, Sanjay Garcia Saturnus bahkan datang secara bersamaan. Mereka sedang kacau-kacaunya karena hal itu. Sementara itu Dragon, pertama selanjutnya dari keluarga D yang kian dekat lagi adalah kubu Revolutionary Army. Di kelompok inilah yang kemarin itu dikatakan bahwa pasukan revolusi baru segera memulai perang besarnya setelah insiden Holy Land. Tetapi setelah kemunculan Holy Knight sendiri nih, ada desas-desus bahwa itulah lawan yang dipersiapkan untuk Dragon sendiri sebagai orang yang berhubungan dengan penyandang nawadi lain. Jika putranya sudah melakukan pertarungan di konflik Egghead dan sedang berupaya menyelamatkan rekan Dragon sendiri Dr. Vegapunk, dan ini akan semakin panas lagi nih setelah Dragon itu mengatakan sebuah ultimatum jika mereka itu bukanlah lawan yang sulit untuk ditaklukkan. Itulah orang-orang yang harus dikhawatirkan. Ya, kalimat itu biasanya nih kiasan itu menuju ke para kelompok suci The Templar sana, Vigarland Family. Entah dalam kelompok itu isinya Vigarland semua atau hanya satu pemimpinnya yang dikenal sebagai Saint Vigarland Garling. Itu bakal menjadi antitesis tersendiri nih bagi para pasukan revolusi. Nah, terakhir adalah Monkey D. Garp itu sendiri. Nah, setelah membawa pasukan Sword ke markas sarang bajak laut, Garp sendiri itu mengacau di sana untuk menyelamatkan muridnya sekarang Kapten Koby. Bahkan tak tanggung-tanggung memang banyak bangunan remuk karena Garp mengamuk seorang diri kala itu dengan Shockwave Galaxy Impact. Namun sayangnya nih, entah sebuah kebetulan atau sesuatu yang sudah direncanakan, Garp itu malah bertemu dengan murid lamanya sendiri, mantan Admiral Besar Angkatan Laut Aokijino Kuzan. Pertempuran guru murid itu memang terlibat sangat sengit di sana. Namun pada akhirnya karena sebuah pengeroyokan dari para komandan yang usianya masih terbilang muda dari Garp sendiri, di sana mereka melakukan segala upaya hingga membuat Garp sendiri itu terhunus pedang Ziryu dan akhirnya dihantam kepalanya oleh muridnya sendiri Kuzan tadi. Nah, dengan kemampuan haki itulah lalu Garp itu tumbang tergeletak di tanah. Nah, apakah kalian berpikir ini akan menjadi akhir riwayat perjalanan panjang Garp? Gimana menurut pendapat kalian? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. So, itulah tadi pembahasan kita mengenai spoiler One Piece chapter 1087 ini. Monkey D. Garp tumbang dikeroyok Ziryu dan juga Aokiji. Nah, so guys, setelah menonton video ini and will be come back again.